Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuyin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiaojun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Tidak ada yang bisa meramalkan bahwa kura-kura kecil yang diam-diam memakan biji lotus dalam jumlah besar akan ditunjuk sebagai Saint Turtle of the Saint Emperor Dynasty. Meskipun tampaknya benar-benar tidak masuk akal, hal itu tentu saja menyelesaikan masalah biji teratai. Hadiah yang diberikan kepada Bai Xiaojun memastikan bahwa masalah itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Semua orang secara efektif dibungkam ketika Saint Emperor meninggalkan tempat dengan gembira. Namun, tidak seperti insiden masa lalu, para pejabat tidak melakukan apapun untuk menutupi frustrasi dan kemarahan mereka pada Bai Xiaojun saat mereka memelototinya. Bagaimanapun, Saint Emperor tidak benar-benar kehilangan apapun dalam insiden ini. Bai Xiaojun sama terpana dengan pergantian peristiwa ini seperti orang lain. Namun, setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa kura-kura kecil itu pasti sudah merencanakan ini sejak awal. Dia tahu bahwa Saint Emperor akan mengenalinya segera jika dia pernah melihatnya secara langsung. Itulah sebabnya kura-kura kecil itu berani makan biji teratai, dan juga mengapa dia secara terbuka menyatakan hubungannya dengan Bai Xiaojun. Masih ada beberapa hal yang tidak sepenuhnya dia yakini, tetapi pada akhirnya, setelah insiden itu selesai, semua itu tidak terlalu penting. Bersihkan tenggorokannya, dia memandang berkeliling ke petugas pengadilan, menjulurkan dadanya dan berdiri lebih tinggi dan lebih lurus dan akhirnya, keluar dari istana dengan angkuh. Mata para pembudidaya berkilauan dengan cahaya dingin ketika mereka melihatnya pergi. Pada titik ini, banyak dari mereka datang untuk menyadari kenyataan situasi. Awalnya, mereka mungkin bisa menemukan cara untuk membuat Bai Xiaojun dihukum, tapi sekarang itu telah berubah. Kura-kura kecil telah ditunjuk sebagai Saint Turtle, yang berarti bahwa Bai Xiaojun bahkan lebih penting daripada sebelumnya. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun di kota Saint Emperor yang bisa melakukan satu hal padanya. Meskipun Saint Emperor masih memiliki keresahannya, cara peristiwa telah terjadi berbicara banyak. Yang benar adalah bahwa jika identitas kura-kura kecil itu tidak terungkap, Saint Emperor akan menghancurkan Bai Xiaojun saat dia melihat biji kosong. Bagi Saint Emperor, cukup sudah cukup. Belum pernah ada kultivator berani melakukan hal-hal yang telah dilakukan Bai Xiaojun di kota Saint Emperor. Tetapi kura-kura kecil itu terlalu penting. Itu terutama benar mengingat bahwa penyu abadi dikabarkan mampu memberikan kendali yang lebih baik kepada para petani atas kekuatan. Untuk Saint Kaisar, itu sangat penting, dan bisa memberinya keunggulan yang dia butuhkan untuk keluar dari alam arcaian. Pikiran seperti itu menyebabkan hatinya berpacu dengan sukacita. Kura-kura kecil telah mengatakan hal-hal dengan cara yang sangat cerdas. Meskipun beberapa orang mungkin tidak memahaminya pada awalnya, Saint Emperor segera memahami implikasinya. Penyu abadi adalah milik Bai Xiaojun. Setelah Eternal Turtle mengikat Master, itu tidak bisa diubah. Bahkan membunuh Bai Xiaojun tidak akan melakukan apa-apa, dan bahkan akan membuat marah penyu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan penyu abadi agar secara sukarela tinggal di Saint Emperor City adalah untuk mendapatkan persetujuan Bai Xiaojun. Saint Emperor tahu bahwa setiap orang memiliki nilai dalam beberapa hal. Apakah mereka surga atau dewa, itu sama. Bai Xiaojun berharga karena statusnya di alam Heavenspan. Bahkan, dalam beberapa hal ia bahkan lebih penting daripada Celestial. Ketika Anda menambahkan dalam hal penyu abadi, itu membuatnya begitu penting sehingga Kaisar Suci bahkan takut kepadanya sampai taraf tertentu. Meskipun sisa pejabat di Saint Emperor City tidak cukup memahami semua itu, mereka bisa menebaknya. Terkutuk ini memakan banyak sekali ikan naga, dan kemudian seikat biji teratai, dan pada akhirnya, semuanya berjalan baik untuknya. Dia benar-benar bencana berjalan. Dia menajiskan ikan naga surgawi, dan kemudian hampir memusnahkan semua biji teratai. Namun rekan konspiratornya akhirnya dinamai Saint Turtle. Dia seharusnya tidak diizinkan tinggal di Saint Emperor City. Dipenuhi dengan berbagai pikiran negatif, kerumunan bubar, sampai Bai Xiaojun adalah satu-satunya yang berdiri di sana. Adapun Heavenly Marquis Liu, dia sudah tergelincir ke dalam depresi besar. Dia baru saja bersiap untuk mendaftarkan 500 kejahatan yang telah dilakukan Bai Xiaojun ketika Saint Emperor memotongnya dengan raungan tawa. Dia lebih terpana sekarang daripada yang pernah dia alami seumur hidupnya. Sama seperti di Willlands, pikirnya, menggigil. Setengah bulan lagi berlalu. Berita tentang insiden biji teratai menyebar ke seluruh Saint Emperor City. Lebih jauh, fakta bahwa tidak akan ada lelang benih lotus memiliki dampak besar pada kedua domain abadi yang dikendalikan oleh dinasti Saint Emperor. Namun, yang lebih mengejutkan adalah berita tentang Saint Turtle, yang menyebabkan kehebohan bahkan pada dinasti Kaisar Vile.
Adapun Bai Xiaochun, dia biasanya tenang, menghabiskan seluruh bulan mengkonsumsi biji teratai dan pil abadi untuk memajukan basis budidayanya. Meskipun dia tidak mencapai terobosan untuk menjadi celestial, dia semakin dekat ke titik itu. Pada saat biji teratai dan pil abadi berhenti menjadi efektif, dia berada di puncak lingkaran besar. Sekarang, seolah-olah dia benar menghadapi penghalang besar, yang tampaknya tidak dapat diatasi. Sangat dekat, gumamnya dengan sedih. Pada titik ini, dia bisa mengatakan bahwa tidak ada kemajuan lambat dan mantap yang akan membuatnya melewati dinding itu. Dia membutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk membantunya menghancurkan penghalang dalam satu tembakan. Sementara itu, banyak perhatian diberikan pada kura-kura kecil. Setengah bulan berlalu agak seperti angin puyuh untuknya. Tentu saja, Saint Emperor tidak menyebabkan masalah baginya. Dia hanya meminta agar kura-kura tersebut menemaninya selama 3 atau 4 jam sehari selama budidaya. Selain itu, tidak ada batasan pada dirinya. Sementara itu, banyak perhatian diberikan pada kura-kura kecil. Setengah bulan berlalu agak seperti angin puyuh untuknya. Tentu saja, Saint Emperor tidak menyebabkan masalah baginya. Dia hanya meminta agar kura-kura tersebut menemaninya selama 3 atau 4 jam sehari selama budidaya. Selain itu, tidak ada batasan pada dirinya. Kura-kura kecil bisa pergi dengan bebas di Saint Emperor City. Bahkan, dia dapat memiliki atau melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia bahkan bisa makan ikan naga surgawi jika dia suka. Sejauh biji lotus pergi itu semua tergantung pada suasana hati kura-kura kecil itu. Akhirnya, dia pergi untuk berbicara dengan Bai Xiaochun tentang semua yang terjadi sebelumnya. Ketika Bai Xiaochun mendengar seluruh cerita, dia agak cemburu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Lebih buruk lagi, cangkang kura-kura kecil itu tampak bersinar lebih terang setiap kali dia datang berkunjung, sebuah indikasi seberapa baik dia makan. Dan itu bahkan tidak menyebutkan bagaimana kura-kura itu kelihatannya bertambah banyak. Ai, benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan, Xiaochun kecil. Anda tidak tahu betapa sulitnya hidup ini. Aku sudah makan begitu banyak pil abadi hingga aku tidak tahan lagi. Saint Emperor, dan bahkan Celestial bernama Chen Su itu, menjebakku dengan mereka. Yang terburuk dari mereka adalah Gu Tianjun. Bisakah Anda percaya bahwa dia memberi saya seluruh harem penyu betina? Mereka benar-benar tak tahu malu. Yang mereka ingin lakukan hanyalah memperebutkan siapa yang akan menjadi yang pertama untuk bertelur. Ini sangat menjengkelkan. Meskipun desahan kura-kura, tidak mungkin baginya untuk menyembunyikan betapa senangnya dia dengan kehidupannya yang indah. Terlepas dari kenyataan bahwa kura-kura kecil terus memberi Bai Xiaochun persediaan pil abadi dan hal-hal semacam itu, sekarang Bai Xiaochun berada di lingkaran besar, tidak ada yang cukup untuk menerobos penghalang yang menahannya. Item apapun yang bisa membantunya menerobos tampaknya tidak ada di tanah abadi. Jika itu terjadi, maka dinasti Saint Emperor tidak hanya memiliki 4 surga. Setelah melihat betapa bangganya kura-kura kecil itu dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun berpikir sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Hei kura-kura kecil, aku tahu kamu bisa makan ikan naga dan biji lotus, tapi bagaimana dengan lotus berakar ke bawah di dasar danau? Bisakah kamu makan itu juga?" Akar teratai. Mata kura-kura kecil itu tiba-tiba mulai bersinar terang. Aku yakin mereka lebih efektif daripada yang lain. Bai Xiaochun menjilat bibirnya hanya memikirkannya. Bagaimana kalau kamu turun dan mengambil satu? Kita bisa mencobanya bersama. Kura-kura kecil sudah terlihat bersemangat pada prospek. Lagi pula, itu hanya memakan biji lotus sampai saat ini. Melihat reaksi ini, Bai Xiaochun memutuskan untuk menyerang sementara setrikanya panas, dan mulai bernegosiasi. 50/50. Kata kura-kura kecil, melotot. Tidak mungkin. 90/10. Bai Xiaochun menghela nafas. Dengar, kura-kura kecil, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun sekarang. Dari sekte aliran darah ke sekte penangkal sungai, lalu ke Willens. Dan sekarang di sini kita berada di tanah abadi. Kita harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup. Kami adalah mitra. Anda tahu, dalam beberapa hal pada dasarnya kami adalah keluarga. Anda makan puluhan ribu biji teratai, dan saya tidak mengatakan apa-apa. Sekarang saya mencoba untuk mencapai terobosan basis kultivasi. Apa gunanya kau begitu pelit? Dengan mata merah, Bai Xiaochun mencoba memikat emosi kura-kura kecil itu, bahkan memperlihatkan tatapan kesakitan ke matanya sendiri saat berbicara. Ini adalah pertama kalinya kura-kura kecil melihat Bai Xiaochun berbicara dengannya dengan cara ini, dan dia jelas terkejut. Tiba-tiba merasa agak menyesal, dia menghela nafas. Kedengarannya sakit, dia berkata, terserahlah. Lihat, 90/10 itu, 90 untukmu, 10 untukku. Aku tidak akan menyelinap ekstra sebelum kamu membuat terobosanmu. Dengan itu, dia berbalik dan kabur menuju kolam surga. Pada saat itu, mata Bai Xiaochun mulai bersinar. Siapa yang akan berpikir bahwa ini adalah cara untuk berurusan dengan kura-kura kecil?
Mempertimbangkan kecepatan yang bisa dilakukan kura-kura kecil itu, dan posisinya saat ini di dinasti Saint Emperor, kecuali Saint Emperor secara pribadi memiliki indera surgawi yang terkunci padanya, mustahil bagi siapapun untuk melacaknya. Tidak ada yang memperhatikan ketika ia menyelinap ke kolam surga dan menuju ke akar teratai. Ada beberapa dari mereka di kolam. Mereka membentuk fondasi bunga besar, serta banyak daun di atas. Sebagian besar tertanam di lumpur di dasar kolam, tetapi banyak yang melayang di berbagai posisi di dalam air. Kura-kura kecil itu tidak perlu melakukan pencarian. Hampir tidak ada waktu sama sekali baginya untuk menemukan akar teratai yang panjangnya beberapa meter. Meskipun sulit untuk mengatakan dengan tepat bagaimana dia mencapainya, dia dengan mudah menyeret akar dan keluar dari air. Saat itu malam, dan tidak banyak orang yang bepergian. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat dia saat dia mendesing kembali ke tanah yang diberkati Bai Xiaochun. Suara washing bisa terdengar saat dia muncul tepat di depan Bai Xiaochun yang bersila, matanya bersinar dengan antisipasi. Saya melakukannya. Seperti yang Anda tahu, ketika Lord Turtle mengambil ladang, ia tidak pernah kalah. Sebuah kekaburan dapat dilihat saat akar lotus besar kemudian muncul di antara mereka berdua. Hampir seketika, aroma harum memenuhi udara yang mengangkat roh Bai Xiaochun, serta energi spiritual yang kuat yang jauh melampaui apapun dari ikan naga surgawi atau biji teratai. Bersemangat, Bai Xiaochun cepat-cepat membersihkan akarnya, lalu terdengar suara serak saat dia menggigitnya dalam-dalam. Rasanya manis dan lengket, dan semuanya lezat. Hampir segera, mata Bai Xiaochun menyala, dan arus hangat mulai mengalir melewatinya. Ketika kura-kura kecil itu melihat betapa bergairahnya Bai Xiaochun, dia berdeham dan berkata, terserahlah. Lord Turtle tidak akan bertengkar denganmu soal ini. Lagi pula, dia diam-diam mengunyah beberapa akar lainnya saat turun di air. Bergerak, dia meninggalkan tanah yang diberkati dan kembali ke kolam surga. Bai Xiaochun sangat senang melihat kura-kura kecil itu bertindak seperti ini, dan dengan cepat pergi mengunyah lebih banyak akar teratai. Panas mengalir melalui dirinya dalam waktu yang relatif singkat ia mengkonsumsi seluruh akar teratai. Energi spiritual dari akar teratai mula-mula seperti sungai, dan kemudian sungai besar, dan kemudian lautan, mengamuk melalui lorong-lorong energinya. Suara gemuruh bergema bahwa hanya dia yang bisa mendengar, membuatnya seolah-olah berada di dunianya sendiri, tempat yang dipenuhi dengan energi spiritual yang tak terbatas. Pada titik ini, basis budidayanya mulai melawan penghalang tak terlihat itu. Satu akar teratai itu lebih baik daripada semua biji teratai dan ikan naga surgawi disatukan. Ini luar biasa. Wajahnya bersinar merah sehat dan matanya bersinar dengan cahaya antisipasi. Dia sangat ingin keluar dari alam demigod dan ke alam surgawi. Setelah semua kemajuan yang telah ia capai, akhirnya ia tampaknya berada di ambang melakukan itu. Menutup matanya, dia memutar basis budidayanya dan memusatkan indera surgawinya, mengendalikan aliran energi spiritual untuk memukuli penghalang berulang-ulang. Segera ia mulai gemetar secara fisik ketika pusaran ilusi muncul di sekelilingnya. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk menembus penghalang yang memisahkan alam demigod dari alam surgawi. Bahkan dengan kekuatan akar teratai, dia hanya mampu menyerang dengan gagal sekitar 10 kali. Waktu berlalu, dan ketika upaya ke-10 gagal, darah mengalir keluar dari mulutnya, dan matanya tersentak terbuka untuk mengungkapkan penolakan yang keras. Yayasan yang tidak cukup bagus. Atau apakah itu sangat sulit karena teknik hidup abadi yang tidak mati? Sambil menutup matanya, dia memikirkan kembali bagaimana dia bisa keluar dari tahap Naschen Soul dan Deva Realm, dan perlahan-lahan memahami apa yang terjadi. Semua terobosan sebelumnya berkaitan dengan teknik hidup abadi yang tidak mati. Mereka semua seperti mendekati sebuah gerbang, yang kemudian dia buka begitu saja. Semua terobosan sebelumnya berkaitan dengan teknik hidup abadi yang tidak mati. Mereka semua seperti mendekati sebuah gerbang, yang kemudian dia buka begitu saja. Tapi sekarang kedua naskah dari teknik abadi hidup yang kekal itu lengkap. Dia telah mencapai akhir, dengan tidak ada lagi kemampuan surgawi untuk membuka kunci untuk keduanya. Dan setelah mencapai ujung jalan, tidak akan ada lagi gerbang untuk dibuka, hanya penghalang. Jadi bagaimana jika ada penghalang? Aku akan menghancurkannya. Dia menggertakkan giginya, dan sesaat kemudian, sinar kebulatan tekad muncul di matanya yang merah. Aku tidak bisa terus mencoba berulang kali. Terlepas dari kekuatan generasi saya dapat merasakan bahwa melakukan serangan berulang tanpa henti pada penghalang akan berbahaya. Dia mengirim beberapa akal surgawi untuk melakukan kontak dengan kura-kura kecil, dan memintanya untuk membawa lebih banyak akar teratai. Saya perlu berhasil dalam satu kesempatan. Saya perlu membangun cadangan daya yang sangat besar, dan kemudian meluncurkan serangan tunggal yang menentukan pada penghalang. Dia mempertimbangkan untuk mencoba menggunakan penyu-penyunya. Bagaimanapun, dia tidak menggunakannya untuk meningkatkan baik ikan naga surgawi atau biji teratai. Tapi dia tidak berada di realm Heavenspan lagi. Ini adalah tanah abadi, dan jika orang mengetahui tentang kura-kuranya, itu bisa menyebabkan masalah besar. Karena itu, ia telah membuat keputusan untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan.
Menyerap pikiran untuk menghancurkan penghalang, dia menunggu kura-kura kecil itu kembali. Ketika kura-kura kecil itu melihat darah mengalir keluar dari mulutnya, ia segera merasakan betapa pentingnya akar teratai baginya. Tidak mau tawar-menawar karena perpecahan, dia memberinya akar lotus lagi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap, selama itu Bai Xiaochun tidak melakukan upaya lagi untuk menembus penghalang. Dia terus membangun energi, dan kura-kura kecil itu terus memberikan akar teratai. Terkadang dia membawa 7 atau 8, kadang-kadang puluhan. Setiap kali Bai Xiaochun meminta lebih, dia mendapat lebih banyak, sampai pusaran liar muncul di sekitarnya. Jelas, akumulasi kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dia tampak seperti dia mungkin meledak kapan saja, ke titik di mana kulit kepala kura-kura kecil itu dipenuhi kecemasan. Harus hati-hati, tidak ingin digoreng jika dia meledak. Kura-kura kecil kemudian pergi untuk menempatkan beberapa tanda penyegel magis di sekitar Bai Xiaochun, menciptakan beberapa jenis perisai. Tidak hanya berisi kekuatan ledakan potensial, tetapi juga menutupi aura Bai Xiaochun dari orang luar. Harus hati-hati, tidak ingin digoreng jika dia meledak. Kura-kura kecil kemudian pergi untuk menempatkan beberapa tanda penyegel magis di sekitar Bai Xiaochun, menciptakan beberapa jenis perisai. Tidak hanya berisi kekuatan ledakan potensial, tetapi juga menutupi aura Bai Xiaochun dari orang luar. Namun, kura-kura kecil itu masih merasa sedikit gugup, terutama ketika dia menyadari bahwa tubuh Bai Xiaochun tampaknya tumbuh tidak stabil. Yang benar adalah bahwa kura-kura kecil itu benar-benar telah menjadi kecanduan akar-akarnya yang lezat, dan tidak bisa menahan makan sebanyak yang dia bisa. Sayangnya, hanya ada satu bunga lotus di kolam surga. Meskipun memiliki banyak akar, banyak daun, dan banyak polong, masih hanya satu tanaman. Jika kura-kura kecil itu hanya memakan sedikit akar, itu tidak masalah. Dan meskipun Bai Xiaochun mengkonsumsi cukup banyak, jika dibandingkan dengan jumlah total itu tidak apa-apa lagi. Namun kura-kura kecil itu kecanduan, dan dalam setengah bulan berlalu, dia hanya memberi beberapa lebih dari 100 akar untuk Bai Xiaochun, namun memakan beberapa ribu. Karena berkurangnya pasokan energi spiritual, daun teratai yang menjadi dasar kota Saint Emperor dibangun perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda layu. Beberapa tepi bahkan mulai menguning. Yang paling mengejutkan adalah bahwa bunga teratai yang menaungi istana kekaisaran, yang sudah mulai miring ke samping berkat insiden ikan naga surgawi, sekarang sudah dihapus fondasinya. Perlahan-lahan, mulai menjadi lesu. Daun lotus menguning, dan bunganya sendiri layu. Semua kota Saint Emperor terkejut sampai ke inti. Daunnya menguning. Surga, apa yang bisa menyebabkan bencana ini? Sialan, apa yang terjadi di Saint Emperor City tahun ini? Jangan bilang itu Bai Xiaochun lagi. Lihat semuanya, bukan hanya daun yang terpengaruh. Lihat bunganya, pasti ada yang salah dengan itu. Para pejabat pengadilan semua kaget, dan ketiga dewa itu sama-sama marah, dan pada saat yang sama kelelahan. Bagaimanapun, tahun ini telah diisi dengan satu peristiwa besar demi satu. Namun, ketiga surgawi tahu bahwa kura-kura kecil yang harus disalahkan, dan bahwa mereka benar-benar tidak berdaya untuk melakukan apapun. Penyu abadi yang terkutuk itu. Apakah dia mengeluarkannya untuk Saint Lotus kita atau sesuatu? Makan apapun yang Anda inginkan, tetapi jauhkan tangan Anda dari lotus. Bahkan Dragonfish surgawi tidak akan memakannya. Makan biji teratai itu satu hal, tetapi kura-kura itu benar-benar memakan akarnya. Sialan, jika ini terus berlanjut, suatu hari dia akan memakan seluruh bunga. Bagi Saint Emperor, kura-kura kecil itu pada dasarnya adalah harta yang berharga, dan karenanya, tidak ada orang lain di negara ini yang memenuhi syarat untuk mencaci maki itu. Dan sayangnya, ia berada dalam sesi meditasi terpencil, dan tidak dapat diganggu kecuali dalam keadaan darurat. Akhirnya, dia muncul, dan ketika dia melihat daun teratai menguning dan bunga layu, bahkan dia tertegun. Sekarang, dia benar-benar memiliki hubungan cinta benci dengan kura-kura kecil. Dan tentu saja dia tidak bisa menghukum kura-kura. Dia hanya bisa membawanya kembali ke istana dan mencoba membujuknya dengan kata-kata. Melihat kura-kura kecil yang berdiri di sana di telapak tangannya, dia berkata, kamu tidak bisa makan akar lotus. Apa? Kata kura-kura kecil itu, terdengar bersalah dan tampak seperti gambar tidak bersalah. Sangat, meskipun Saint Emperor benar-benar marah, dia tidak membiarkan pertunjukan itu terjadi. Dia akan menyimpan itu untuk Bai Xiaochun. Sebagai gantinya, dia melakukan sedikit pekerjaan lagi untuk membujuk kura-kura kesalahan jalannya, dan kemudian memanggil Bai Xiaochun ke istana. Namun, pada saat itulah, di tanah yang diberkati Bai Xiaochun, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Setelah berbulan-bulan membangun energi spiritual dari lebih dari 100 akar teratai, aku memiliki apa yang diperlukan untuk menerobos. Sambil tertawa dengan tulus ke langit, dia mengirim kekuatan basis kultivasi yang menelusuri lorong-lorong energinya dan menuju jiwa surgawinya. Energi spiritual lebih dari 100 akar teratai meletus, samudera kekuasaan virtual yang mengalir melaluinya menuju penghalang tak terlihat. Sebuah ledakan besar bergema di dalam dirinya, serta sesuatu yang membuat Bai Xiaochun sangat bersemangat.
Itu suara penghalang retak. Hancurkan. Dia menundukkan kepalanya, pembuluh darahnya menggembung saat dia menaruh semua cadangan energi yang dia miliki dalam upaya menyerang penghalang. Dia tidak memiliki gerbang untuk dimasuki, tidak ada jalan untuk dilalui. Dia hanya bisa menabrak jalannya ke jalan celestial. Rasa sakit memenuhi dirinya ketika jiwa surgawinya retak dan pecah. Tapi dia hanya menahan rasa sakit, ekspresi ganas, marah di wajahnya saat dia tetap pada rencananya. Basis kultivasinya sekarang berada pada batas absolut dari alam demigod. Dalam sekejap mata, jiwa surgawinya hancur, dan tubuh kedagingannya mulai runtuh. Pada saat yang sama, penghalang yang tampaknya tidak bisa dipecahkan itu juga mulai berantakan. Pada titik ini, pikiran Bai Xiaochun hampir kosong, tanpa pemikiran atau perasaan. Dia bisa melihat apa yang terjadi, tetapi hampir seperti dia adalah pengamat luar. Perlahan, semua yang ada di sekitarnya berubah gelap dengan satu-satunya cahaya yang datang dari dalam tubuhnya. Cahaya itu tumbuh lebih terang dan lebih terang ketika gerakan terang yang tak terhitung jumlahnya muncul, bintik-bintik kecil yang hampir tampak seperti biji terbang yang tipis. Itu hampir seperti awan biji dandelion mereka memenuhi area itu, mengambang dan terbang menuju satu benih terbang tertentu di dalam dirinya. Segalanya tampak berjalan lambat bagi Bai Xiaochun. Sementara itu, pada saat penghalang mulai runtuh, fluktuasi mengejutkan diluncurkan dari tanahnya yang diberkati, serta suara gemuruh yang kuat. Pusaran yang datang mengelilinginya menyapu tinggi ke langit dan jauh ke segala arah. Semua penduduk kota Saint Emperor memperhatikan, dan benar-benar terkejut. Setelah keheningan singkat, orang-orang mulai menangis. Fluktuasi itu, aura itu, seseorang keluar dari alam demigod dan ke alam surgawi. Banyak sinar cahaya melonjak ke udara, dan aliran indera surgawi yang tak terhitung jumlahnya datang untuk fokus pada tanah yang diberkati Bai Xiaochun. Lagi pula, di seluruh tanah abadi, hanya ada 10 langit total. Dari itu saja, adalah mungkin untuk melihat betapa sulitnya bagi para ahli setengah dewa untuk mencapai terobosan. Pada saat ini, Saint Emperor tepat di tengah menempatkan penyu kecil dari pikiran dan mengirim akal surgawi ke tanah diberkati Bai Xiaochun. Semua orang sekarang benar-benar fokus pada Bai Xiaochun, dan fluktuasi energi besar-besaran yang datang dari arahnya. Adapun pusaran itu terus berputar, menyebabkan tanda-tanda aneh dan pertanda muncul di langit dan bumi. Sementara itu, aura Bai Xiaochun berkeliaran dalam kegilaan penuh. Semua orang di Saint Emperor City terguncang, tetapi yang pertama bereaksi sebenarnya adalah Gu Tianjun. Dia kabur bergerak, muncul di dekat pusaran yang mengelilingi Bai Xiaochun. Begitu dia memeriksanya, ekspresinya berkedip. Bai Xiaochun akan menerobos. Chen Su dan para ilmuwan langit muncul dari udara yang tipis, mata mereka berbinar memikirkan berapa lama itu sejak sebuah surga baru muncul di dinasti Saint Emperor. Jika orang yang menerobos adalah orang lain selain Bai Xiaochun, maka itu akan menjadi alasan untuk bersukacita, dan inspirasi yang menggerakkan bagi semua orang di negara ini. Itu juga akan membuat dinasti Vile Emperor cukup terguncang. Jika orang yang menerobos adalah orang lain selain Bai Xiaochun, maka itu akan menjadi alasan untuk bersukacita, dan inspirasi yang menggerakkan bagi semua orang di negara ini. Itu juga akan membuat dinasti Vile Emperor cukup terguncang. Dengan celestial lain, kekuatan dinasti Saint Emperor akan meningkat 30%. Namun, orang yang menerobos itu bukan benar-benar seseorang dari dinasti Saint Emperor, tetapi Bai Xiaochun. Ketika orang mulai menyadari implikasi dari fakta ini, mereka dipukul dengan perasaan campur aduk. Itu terutama benar dari ketiga surgawi, yang ekspresinya berubah sangat suram. Pada titik ini, cendekiawan surgawi berkata, ketika seseorang menjadi bidadari, bunda abadi terlibat. Kecuali jika Archaean mengambil tindakan, tidak ada yang bisa mengganggu. Bai Xiaochun ini adalah rubah yang licik, kata Chen Su, matanya berkedip. Dia tahu itu karena dia di Saint Emperor City, Saint Emperor harus membantu. Dan Kaisar Vile pasti tidak akan menyebabkan masalah. Tidak mungkin ada tempat yang lebih aman. Itu tidak terlalu penting, kata Gu Tianjun dengan dingin. Banyak pembudidaya sepanjang sejarah telah mencapai langkah ini. Tetapi siapa yang dapat menghitung berapa banyak yang terbunuh menghadapi 3 kesengsaraan surgawi? Yang dia lakukan adalah memecahkan penghalang, yang memulai kesusahan pertama. Dia bahkan mungkin tidak selamat, apalagi keduanya untuk mengikuti. Semua kota Saint Emperor terguncang, dan Saint Emperor sangat memperhatikan, demikian pula ketiga langit. Pada saat itu, suara gemuruh yang luar biasa bergema saat pusaran besar itu bertambah 100 kali lipat. Hampir setengah dari langit menjadi pusaran, dipenuhi dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Kota Saint Emperor sepenuhnya tertutup oleh awan kesusahan, yang berkobar untuk mengisi banyak wilayah abadi di sekitarnya. Kesusahan kedua dimulai, kata Gu Tianjun, matanya menyipit. Di bawah epicentrum pusaran adalah Bai Xiaochun, yang duduk di sana bersila, gemetar dalam dunia kegelapan. Satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah benih mengambang yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan membentuk satu. Proses itu adalah kesusahan kedua yang disebut oleh Gu Tianjun. Ketika seorang dewa menjadi celestial, mereka akan menanggung 3 kesengsaraan besar.
Yang pertama adalah penghalang tak berbentuk, hambatan surgawi yang hanya bisa dihancurkan oleh para dewa dengan sumber daya melimpah. Setiap kegagalan berbahaya, dan setelah terlalu banyak kegagalan seperti itu, kesuksesan menjadi tidak mungkin. Lagi pula, kebanyakan orang tidak memiliki kekuatan generasi seperti yang dimiliki Bai Xiaochun, dan bahkan ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya tanpa batas. Tentu saja, beberapa pembudidaya setengah dewa yang memiliki dukungan dan sumber daya yang luas akan benar-benar melewati kesusahan pertama pada percobaan pertama. Setelah kesusahan pertama adalah yang kedua, yang bahkan lebih mendalam dan muskil. Itu memiliki nama yang berbeda. Beberapa orang menyebutnya Reattaining Purity and Simplicity. Orang lain menyebutnya Retraching Essence. Apapun namanya, itu tentang proses fusi. Biji mirip dandelion yang tak terhitung jumlahnya dibutuhkan untuk menjadi satu. Meskipun proses itu tampak sederhana, alasan itu dikenal sebagai kesusahan adalah bahwa 90% pembudidaya yang berhasil melewati kesusahan pertama akan gagal pada saat ini. Selama bertahun-tahun, para penggarap domain abadi-abadi tidak memahami kesusahan kedua. Hanya setelah Saint Emperor menjadi Archaean, dan mendapatkan kendali atas kekuatan kebangkitan, rahasia-rahasia itu dibuka. Kesengsaraan ini adalah ujian bagi kemampuan surgawi. Pada titik kritis ini, kultivator dewa akan memanggil semua teknik yang ia kembangkan dalam hidupnya, dan menggabungkannya dengan cara yang unik. Akan berbeda setiap kali, berdasarkan teknik spesifik yang terlibat. Hanya dengan menggabungkan 50% teknik seseorang dapat melewati titik kritis. Kesusahan pertama pada dasarnya berkaitan dengan membangun energi yang cukup, sedangkan yang kedua, bukanlah sesuatu yang dapat dilalui dengan memiliki akses ke sumber daya khusus. Seseorang hanya bisa berhasil setelah memupuk beberapa magis Taois pamungkas yang ada di domain abadi-abadi. Tanpa dasar itu, satu-satunya pilihan adalah menghancurkan basis kultivasi seseorang dan mulai berlatih kultivasi dari awal lagi. Dua kesengsaraan ini akan menyingkirkan 99% dari semua pembudidaya, meskipun tidak harus dengan membunuh mereka. Namun, kesusahan ketiga pasti bisa dianggap mematikan di alam. Jika seseorang berhasil, orang akan menjadi celestial. Jika seseorang gagal, ia akan menjadi abu dan menjadi, seperti yang dikatakan legenda, bagian dari bunga abadi. Kesengsaraan ketiga adalah tentang persetujuan. Persetujuan bunga abadi, juga dikenal sebagai ibu abadi, mutlak diperlukan. Itu tidak ada hubungannya dengan akses ke sumber daya, atau sifat teknik seseorang. Bahkan para Archons tidak sepenuhnya yakin bagaimana prosesnya bekerja. Dinasti Saint Emperor dan dinasti Vile Emperor semua turun dari kaisar asli, dan mengembangkan teknik serupa. Namun, orang-orang dari kedua dinasti telah gagal pada kesusahan ketiga di masa lalu. Saat ini, Gu Tianjun, Chen Su, dan Deva ilmiah semua memikirkan berbagai kesengsaraan ini ketika mereka melihat pusaran di sekitar Bai Xiaochun. Itu sama dengan Saint Emperor. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah melewati kesusahan pertama bukanlah hal yang mengejutkan bagi mereka. Setelah datang ke dinasti Saint Emperor, Bai Xiaochun telah mengkonsumsi ikan naga dan biji teratai surgawi. Sejauh akar teratai, mereka semua cukup yakin bahwa dia telah menjadi bagian dari itu juga. Dengan sumber daya seperti itu yang dia miliki, adalah wajar bahwa dia akan melewati kesengsaraan pertama. Saint Emperor jelas tidak senang dengan hal itu. Bahkan, jika dia tahu bahwa keadaan akan berubah seperti ini, dia tidak akan pernah membiarkan Bai Xiaochun tinggal di kota Saint Emperor. Tidak pantas bagiku untuk ikut campur. Itu semua akan turun ke nasib baik pribadi Bai Xiaochun. Jika Bai Xiaochun telah melakukan upayanya di beberapa lokasi lain, Saint Emperor mungkin telah mengganggu. Tetapi di sini di Saint Emperor City, dengan begitu banyak orang yang menonton, dia tidak bisa ikut campur dengan mudah. Dan dengan demikian, semua mata di kota tertuju pada tanah diberkati Bai Xiaochun, dan pusaran besar yang mengelilinginya. Dengan setiap momen yang berlalu, pusaran itu bertambah besar, memaksa ketiga langit menjauh dari itu. Tiba-tiba, belo meletus dari dalam pusaran. Itu adalah Bai Xiaochun, dan dia hampir terdengar seperti naga yang meraung dalam suara yang menggema ke langit tertinggi. Seluruh kota bergetar, dan di air kolam surga ikan naga surgawi menggigil dan tenggelam sejauh mungkin ke dalam air. Kemudian, yang mengejutkan Saint Emperor dan para bidadari pusaran itu mulai berputar dan meluas dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Langit tampaknya berada di ambang kehancuran ketika pusaran menyebar untuk menutupi, tidak hanya kota Saint Emperor, tetapi juga 10 prefektur yang mengelilinginya. Setiap domain abadi yang diberikan adalah jauh lebih besar dari Realm Heavenspan, dan sekarang, semua pembudidaya di daerah itu, semua makhluk hidup, tidak peduli apa yang mereka lakukan, terguncang ke jiwa mereka saat pusaran itu terisi langit. Bahkan orang-orang dari wilayah abadi yang berdekatan dapat melihat apa yang terjadi, dan mulai berteriak kaget dan khawatir. Para celestial tersentak dari goncangan yang luar biasa dari semuanya. Mustahil. Bagaimana dia melewati kesusahan kedua begitu cepat? Bahkan jika dia mengolah teknik para Arch Emperor, dia seharusnya tidak bisa memadukan mereka dengan kecepatan seperti itu.
Tiba-tiba, Saint Emperor menghilang dari dalam istana kekaisaran untuk muncul kembali di udara di atas kota. Ekspresinya sangat muram saat dia melihat ke arah tanah yang diberkati Bai Xiaochun. Dulu ketika saya menjadi celestial, saya butuh waktu untuk membakar dupa untuk melewati kesengsaraan kedua. Kesengsaraan ketiga memakan waktu 3 hari tapi Bai Xiaochun hanya menggunakan 10 napas waktu. The Foraying Life Forever Technique Saya ingin tahu berapa lama dia akan melewati kesusahan ketiga. Tentu saja, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan betapa terguncangnya pejabat pengadilan lainnya dan ahli yang kuat di kota Saint Emperor. Tapi apa yang menyebabkan kejutan yang lebih terlihat adalah ketika mereka tiba-tiba mendengar suara berbisik di telinga mereka. Itu terdengar seperti sekelompok makhluk hidup yang berbicara pada saat yang sama. Seolah-olah Bunda Abadi memanggil mereka, berbicara ke langit dan bumi dari zaman yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Itulah yang akan terjadi ketika kesusahan kedua berlalu. Gumaman abadi akan terdengar, menunjukkan bahwa Dausit telah berhasil dibentuk. Itulah yang akan terjadi ketika kesusahan kedua berlalu. Gumaman abadi akan terdengar, menunjukkan bahwa Dausit telah berhasil dibentuk. Bukan hanya para kultivator di Saint Emperor City yang mendengarnya, semua orang di bawah pusaran besar juga mendengarnya. Bahkan orang-orang Heavenspan yang berada di dinasti Saint Emperor disertakan, dan mereka terguncang. Meskipun banyak orang tidak tahu apa sebenarnya artinya, ada beberapa yang pernah berpesta dengan sesuatu yang serupa di masa lalu, dan dengan cepat menyadari apa artinya. Seseorang menjadi celestial. Berita itu dengan cepat mulai menyebar melalui prefektur dari dinasti Saint Kaisar, yang menyebabkan kejutan luas. Dalam dinasti Vile Emperor, orang pertama yang memahami apa yang terjadi adalah Kaisar Vile sendiri. Sangat terguncang, dia melihat ke arah Saint Emperor City, matanya berkedip karena kaget. Gongsun Wanner juga berada di Vile Emperor City, di mana dia memimpin pasukan besar dari Galeon tulangnya. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, ekspresinya berkedip dengan kaget, dan dia melihat ke arah Saint Emperor City. Ini kekasihku. Munculnya langit baru adalah sesuatu yang akan mengguncang seluruh dunia kultivasi. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak tahu bahwa semua itu sedang terjadi. Pikirannya saat ini kosong dan tenang, saat dia bertindak berdasarkan insting sendirian. Proses fusi, yang mengejutkan Saint Emperor dan para celestial lainnya berjalan sangat cepat, bukanlah sesuatu yang bahkan dikhawatirkan oleh Bai Xiaochun. Dia merasa dirinya terbelah menjadi banyak biji seperti dandelion, mengambang tanpa tujuan. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu seperti suara tersembunyi yang berbicara di dalam jiwanya. Itu seperti suara yang berbicara kepadanya, dan meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakannya, itu membuatnya merasa aman. Itu seperti seorang ibu berbicara kepada seorang anak. Dia lupa segalanya, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi seikat biji dandelion yang mengambang dalam kehampaan. Itu seperti suara yang berbicara kepadanya, dan meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakannya, itu membuatnya merasa aman. Itu seperti seorang ibu berbicara kepada seorang anak. Dia lupa segalanya, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi seikat biji dandelion yang mengambang dalam kehampaan. Dia tidak yakin berapa lama itu berlangsung. Tahun, mungkin 100 atau bahkan 10.000. Tidak ada waktu atau pikiran dalam kehampaan. Tapi kemudian, suatu hari, dia mendengar suara yang sangat jelas. Katakan namamu, anakku. Aku Bai Xiaochun. Kata-kata yang dia ucapkan bergema seperti guntur surgawi, menghancurkan kehampaan, dan menghancurkan dunia di sekitarnya. Bai Xiaochun tiba-tiba terbangun dari dalam biji dandelion, untuk menemukan dirinya di dalam tanahnya yang diberkati di dinasti Saint Emperor. Semua ingatannya membanjiri saat tepat di depannya adalah sesuatu yang tampak seperti biji dandelion. Itu tidak lain adalah Dausitnya. Pada saat itu, awan di langit mendidih. Kemudian, semua orang di dinasti Kaisar-Kaisar, dan semua orang di dinasti Saint Kaisar, terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, dan terlepas dari siapa mereka mendengar suara menggumamkan sesuatu dalam pikiran mereka. Surgawi ke-11 ada di dunia, bernama Bai Xiaochun. Juga pada saat yang tepat, di luar Eternal Immortal Domains, di sebelah penguasa besar, di kegelapan langit berbintang, adalah benda besar yang tampak hampir seperti daratan. Namun, inspeksi yang lebih dekat akan mengungkapkan bahwa itu adalah setengah dari penggemar. Meskipun rusak, itu melaju dengan lancar melalui langit berbintang seperti bintang jatuh. Awalnya, itu tidak menuju ke domain abadi-abadi, tapi setelah terobosan basis budidaya Bai Xiaochun, ketika suara itu berbicara kepada semua makhluk hidup, sebuah pusaran muncul yang mengubah lintasan kipas yang rusak. Pada saat ini, sudah jelas bahwa itu akan segera melewati domain abadi-abadi. Tidak ada yang menyadari kedatangan fan besar yang akan datang, bahkan Kaisar kuno. Namun, pada saat Bai Xiaochun menjadi celestial, semua makhluk hidup di kedua dinasti mendengar nama Bai Xiaochun berdering di telinga mereka. Seolah-olah roh surga dan bumi mengumumkan kepada semua ciptaan bahwa langit baru telah tiba. Itu seperti yang dijelaskan Gongsun Wanner beberapa waktu lalu. Semua makhluk hidup menjalani hidup mereka seolah-olah mereka sedang menaiki tangga.
Semua orang memiliki will, dan lebih dari itu adalah Dausit, yang keduanya dapat mempengaruhi dunia yang lebih luas. Kembali di kota Saint Emperor, mata ketiga langit berkilauan cerah ketika mereka melihat ke tanah diberkati Bai Xiaochun, dan energi tak terbatas yang saat ini menyapu keluar dari itu ke dunia yang lebih besar. Perasaan campur aduk bisa dilihat di mata Saint Emperor. Dia tahu bahwa, pada saat ini, Bai Xiaochun dari Realm Heavenspan telah membuat langkah besar dalam mengejar dao pribadinya. Selain itu, alih-alih ada dua faktor utama yang membuatnya penting bagi Saint Emperor, sekarang ada tiga. Dia sekarang seorang celestial. Kaisar Suci secara sadar menekan frustrasi dan kemarahan yang dia rasakan karena akar lotus. Semua pejabat di dinasti Saint Emperor, bahkan Heavenly Marquis Liu, berdiri di sana dalam keheningan, terkejut melihat betapa lancar Bai Xiaochun telah melangkah ke alam surgawi. Adapun Kaisar Vile, dia sama terguncang seperti Saint Emperor. Dan kemudian ada para penggarap dari alam Heavenspan, tersebar di seluruh dua dinasti, yang hatinya melonjak karena kegembiraan ketika suara misterius itu berbicara kepada mereka. Di prefektur Godshifter, Raja Hantu Raksasa telah duduk dengan muram di rumah jasanya, menggerutu tentang betapa miskinnya dia dan para pengikutnya. Tiba-tiba, dia melompat berdiri, matanya bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bai Xiaochun adalah celestial. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Grand Heaven Master melaju kencang melalui tanah kosong dari prefektur tetangga ketika tiba-tiba, dia berbalik untuk melihat ke arah kota Saint Emperor. Emosi campuran bisa terlihat di matanya, termasuk kelegaan, kebahagiaan, dan tekad. Aku harus pergi menemui Raja Hantu Raksasa. Gumamnya. Berbalik, ia mulai menuju ke prefektur Godshifter. Giant Ghost King dan Grand Heaven Master bukan satu-satunya yang bersemangat. Pada dinasti Vile Emperor, Bruiser mengambilnya untuk melindungi Song Junwan. Tidak peduli apa motif orang yang berbahaya, dengan Bruiser di sana, dia aman. Kecakapan pertempuran Bruiser telah meningkat dengan mantap menempatkannya dalam alam dewa. Saat mereka berdua bepergian, keduanya mendengar suara berbicara kepada mereka. Getaran mengalir di Song Junwan, dan Bruiser tiba-tiba mendongak ke arah Saint Emperor City. Bruiser, Xiaochun hanya menjadi celestial. Song Junwan tidak bisa lebih senang. Setelah tiba di Eternal Immortal Domains, dia telah dimeriahkan secara signifikan oleh 3 berita khusus. Yang pertama adalah bahwa Saint Emperor telah menunjuk Bai Xiaochun sebagai Duke Heavenspan. Yang kedua datang tidak lama setelah itu. Dia mendapat pesan dari Patriarch Spirit Stream, yang menyatakan bahwa dia, Li Qinghou, dan beberapa lainnya bersatu. Sekte penangkal sungai sedang dibentuk kembali. Bahkan, dia dan Bruiser berada tepat di tengah-tengah menuju ke lokasi itu. Bukannya dia tidak berpikir untuk mencoba mencapai Saint Emperor City. Itu terlalu jauh. Saat ini, tempat aman terdekat adalah dengan Patriarch Spirit Stream. Di sana dalam dinasti Vile Emperor, Stream Spirit Patriarch, Li Qinghou, dan yang lainnya yang sudah berkumpul bersama semua sangat bersemangat. Mereka memiliki kehidupan yang pahit saat ini, tetapi pada saat ini, harapan mereka hanya terus menguat. Fakta bahwa Xiaochun adalah seorang celestial akan menginspirasi semua orang dari alam Heavenspan. Patriarch Spirit Stream melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, tawa yang penuh dengan kelegaan dan antisipasi. Qinghou, itu tidak sia-sia bahwa kami menjangkau begitu banyak murid sekte penangkal sungai. Semakin banyak akan bergabung dengan kami dalam beberapa hari mendatang. Kota Saint Emperor terlalu jauh untuk kita jangkau, tapi aku yakin Xiaochun akan menemukan kita cepat atau lambat. Senyum lebar menutupi wajah Li Qinghou, membuatnya tampak hampir semudah dulu ketika dia pertama kali melihat pemuda itu di puncak Gunung Hut. Song Ke telah membuat banyak kemajuan selama setahun terakhir di dinasti Kaisar Vile. Dia telah berpartisipasi dalam banyak perkelahian yang mematikan, menyebabkan aura pembunuh yang kuat menumpuk di tulangnya. Dia memilih untuk tidak pergi ke Patriarch Spirit Stream. Sebaliknya, dia seperti serigala yang sendirian, mencari-cari wilayah abadi yang luas dari dinasti Kaisar Vile dalam perjalanan konstan untuk tumbuh lebih kuat. Dia sekarang berada di puncak terobosan, setengah langkah ke alam dewa. Ketika suara itu berbicara kepada Song Ke tentang Bai Xiaochun menjadi celestial, dia berhenti di tempat. Setelah hening sejenak, dia tersenyum. Namun, tekad itu tidak pernah meninggalkan matanya. Berbalik, dia menghilang ke dalam malam. Ada beberapa serigala sendirian seperti Song Ke. Misalnya, ada Zhou Zimo. Karena basis kultivasi dewa, serta kehati-hatiannya yang ekstrim, tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Selain itu, dia tidak pergi berkeliling membantai orang-orang seperti Song Ke. Sebaliknya, dia mendapatkan kekuatan. Selama setahun terakhir, dia datang untuk mengendalikan 5 sekte. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa mendapatkan petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Selama setahun terakhir, dia datang untuk mengendalikan 5 sekte. Meskipun begitu, tidak ada yang bisa mendapatkan petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Karena dia memiliki 5 sekte di bawah kendalinya, Zhou Zimo berada dalam posisi yang jauh lebih baik daripada kebanyakan serigala penyendiri lainnya dari alam Heavenspan. Apakah itu kultivasinya, atau aksesnya ke informasi, ia jauh melampaui masa.
Ketika dia mendengar suara bergumam nama Bai Xiaochun, dia menyamar di sekte ke-6, salah satu yang dia berharap untuk segera mendapatkan kendali. Sebuah tremor melewatinya, dan dia mengusap perutnya, senyum cerah bermain di wajahnya. Hei, sobat kecil, ayahmu yang tidak berguna itu cukup mengagumkan, bukan? Di Ville Emperor City adalah gua abadi tertentu yang dijaga ketat. Di dalam, seorang pria parubaya duduk bersila, mendengarkan suara yang berbicara nama Bai Xiaochun. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka. Bai Xiaochun, Anda mungkin selangkah di depan saya, tetapi pada akhirnya tidak masalah. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia memejamkan mata, di mana energi mulai menumpuk untuk menghancurkan penghalang di dalam dirinya. Ketika Eternal Immortal Domains diguncang, Bai Xiaochun ada di sana di tanahnya yang diberkati di Saint Emperor City, meledak dengan kegembiraan pada perasaan Dausit yang seperti dandelion di dalam dirinya. Aku akhirnya berhasil menembus. Beberapa saat berlalu, setelah itu dia melambaikan tangannya, menyebabkan Dausit melayang keluar dari dalam dan melayang di depannya. Sebuah cahaya aneh berkedip di matanya saat dia mempelajarinya dengan cermat. Jadi ini adalah Dausit, ya. Itu ditutupi dengan simbol magis yang tak terhitung jumlahnya, dan berisi will yang tak terbatas. Faktanya, karena dia telah menanamkan Frigid School Will Evolving Incantation, mudah baginya untuk mengidentifikasi untaian willpower yang telah lama ada di dalam dirinya, yang sekarang menjadi bagian dari Dausit. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka, dan Dausit melayang kembali ke dirinya. Pada saat itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menilai kekuatan basis budidayanya, yang sekarang jauh melampaui tingkat setengah dewa. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka, dan Dausit melayang kembali ke dirinya. Pada saat itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menilai kekuatan basis budidayanya, yang sekarang jauh melampaui tingkat setengah dewa. Jika dia menghadapi Ghost Mother sekarang, dia yakin bahwa dia tidak perlu perlahan-lahan merayunya. Mengingat basis budidayanya saat ini, dia akan bisa membelah perisai pertahanan kapal perangnya terpisah dengan satu pukulan. Lebih jauh lagi, karena tingkat kontrolnya atas kemauannya, dia merasa seolah-olah berada di puncak semua ciptaan, dan bahwa satu pemikiran tentang dirinya dapat memengaruhi pikiran semua makhluk hidup. Dia tiba-tiba teringat kembali pada waktu tentang Laut Abadi ketika Gongsun Wanner telah menggunakan sihir Daoist of Willpower-nya. Pada saat itu, seolah-olah semua makhluk hidup benar-benar tidak mampu menolaknya atau melawan. Kalau bukan karena potongan willpower yang dia miliki saat itu, kekuatan generasi yang menentang surga tidak akan menyelamatkannya. Pada saat ini Bai Xiaochun benar-benar yakin tentang satu hal tertentu yang sekarang bisa dia lakukan. Meskipun itu akan sulit, dia bisa mengendalikan kehendak dalam semua makhluk hidup di sekitarnya. Dia menutup matanya untuk waktu yang lama, dan kemudian membukanya. Sebelumnya, aku tidak mengerti mengapa tidak ada jalan lebih jauh untuk teknik hidup abadi yang tidak ada setelah menjadi seorang bidadari. Tapi sekarang aku tahu, tubuh manusia memiliki 5 gunung, 5 belenggu, yang mengarah pada teknik hidup abadi yang tidak mati. Meskipun tampaknya berakhir dengan alam Mahayana, kebenarannya adalah bahwa langkah terakhir datang dengan memperdalam fondasi yang dibangun sebelumnya. Kemajuan datang, bukan dengan memajukan sepanjang jalan yang sudah dilalui orang lain, melainkan dengan menempa Dao sendiri. Bahkan Ark Lord yang kuat dikalahkan oleh penguasa dari luar. Itu hanya menunjukkan bahwa mengikuti metode yang telah dicoba orang lain akan mengarah pada jalan buntu. Dengan dasar yang tepat, kemajuan datang berdasarkan pada pengalaman, pikiran, dan keputusan pribadi seseorang. Agaknya, itu akan sama, tidak hanya dengan klan kekaisaran dari Realm Heavenspan, tetapi dengan kaisar-kaisar jahat dan kaisar Saint juga. Akhirnya, Bai Xiaochun mengerti. Teknik abadi hidup yang abadi itu seperti tanah. Apa yang tumbuh di tanah itu terserah dao pribadi seseorang. Para dewa di atas adalah para dewa, dan para dewa di atas adalah para dewa. Jika saya ingin menjadi seorang arcayan, maka menurut apa yang dikatakan Gongsun Wanner, saya perlu membuat Daosit saya berkecambah, dan menjadi Dao Will. Mereka yang memiliki Dao Will adalah arcayans. Daosit, Dao Will, itulah perbedaan antara surgawi dan purbakala. Sebelum terobosan basis kultivasinya, pemahamannya agak kacau. Tapi sekarang setelah memiliki seorang Daosit, tiba-tiba dia merasa jauh lebih jelas tentang Dao Will dari para Arkans. Surgawi dapat menggunakan Daosit mereka untuk meminjam will dari semua makhluk hidup, dan menjadi satu dengan mereka. Tetapi para Arkans dapat menggunakan kehendak Dao mereka untuk melampaui langit dan bumi. Mereka dapat eksis pada tingkat yang lebih tinggi dari apapun, dalam posisi yang bahkan tidak bisa disentuh oleh benda langit. Kehendak Dao dari seorang arcayan dapat menutupi seluruh dunia. Kehendak mereka dapat membentuk nasib. Itu sebabnya mereka dapat membangkitkan surga yang jatuh. Meskipun dia tidak yakin apakah analisisnya benar dalam setiap aspek, dia yakin bahwa, secara keseluruhan, itu cukup dekat. Dengan kata lain, aku harus membuat kodeks ketigaku sendiri dari teknik abadi hidup selamanya. Pada titik ini, matanya mulai bersinar terang. Inti dari kodeks ketiga adalah membuat Daositku berkecambah, dan mekar ke Dao Will.
Saat dia menggumamkan hal-hal ini, auranya, fluktuasi basis kultivasinya, dan segala hal tentangnya terfokus ke dalam. Tidak ada yang terdeteksi di luar. Pada saat yang sama, ia tenggelam ke dalam keadaan sangat tenang, tanpa bekas suka atau duka. Menjadi abadi adalah kondisi. Meskipun generasi tampaknya merupakan aspek penting, kebenarannya adalah bahwa hal itu lebih berkaitan dengan waktu. Hanya dengan menjadi tidak bisa dihancurkan selama bertahun-tahun tanpa akhir, sesuatu dapat dianggap benar-benar abadi. Mampu hidup selamanya adalah kondisi pikiran, namun, juga ada hubungannya dengan waktu, dan kemampuan untuk terus hidup. Kalau begitu, apa kira-kira kodeks ketiga tentang? Menutup matanya, dia turun lebih jauh ke dalam perenungan yang tenang. Dia teringat bertahun-tahun yang lalu, dia ingat menumbuhkan kodeks kematian, dan dia ingat mendapatkan Life Forever Codex. Dia mengingat Realm Heavenspan, dan dia mengingat sejarahnya sendiri. Kenangan itu ada dalam dirinya sejelas hari. Saat ia berusaha menciptakan teknik baru sendiri, basis kultivasinya fokus sepenuhnya ke dalam. Sementara itu, pusaran di luar tanahnya yang diberkati telah lenyap seluruhnya. Suara yang bergumam di telinga semua makhluk hidup memudar ke kejauhan. Dunia kembali normal. 3 langit masih melayang di udara, menatap ke bawah ke tanah yang diberkati. Meskipun sedikit orang lain yang tahu apa yang sedang dilakukan Bai Xiaochun saat ini, para bidadari jelas baru. Dia menciptakan teknik baru. Gumam Chen Su. Ketiga langit telah melakukan hal yang sama ketika mereka menerobos. Mereka tahu betapa pentingnya langkah ini. Tidak hanya itu akan menentukan kecakapan pertempuran Bai Xiaochun sebagai celestial, tetapi juga bisa mengarah ke situasi di mana Eternal Immortal Domains mungkin memiliki Kaisar Arkayan ketiga di masa depan. Adapun pejabat pengadilan dan pembudidaya penting lainnya di Saint Emperor City, tidak ada dari mereka yang tahu persis apa yang dilakukan Bai Xiaochun saat ini, namun, mata mereka masih berkedip ketakutan karena mereka melihat ke arah tanah yang diberkati. Meskipun tidak ada lagi fluktuasi kuat yang muncul dari tanah yang diberkahi, orang dapat merasakan dari keheningan dan keheningan di sana bahwa ada sesuatu yang kuat di dalam, seperti binatang buas dengan mata tertutup, yang dapat membuka mereka dan melahap apapun yang terlalu dekat. Kembali ketika Bai Xiaochun telah menjadi dewa, mereka tidak terlalu khawatir mengejek atau mencemoohnya. Tapi sekarang, dia telah menjadi celestial. Di semua domain abadi-abadi, hanya ada 10 domain lainnya. Sampai sekarang, dia bukan tipe orang yang orang lain bisa tunjukkan dan tawa. Semua orang hidup dalam dinasti kekaisaran dengan hukum dan aturan, tetapi itu juga dunia kultivasi, di mana orang menghormati yang kuat. Jika Bai Xiaochun bukan dari alam Heavenspan, semua orang akan sangat bersemangat dan bangga. Tapi Bai Xiaochun berbeda, dan karena itu, menyebabkan banyak perasaan campur aduk muncul di hati para penggarap kota Saint Emperor. Banyak dari mereka berpikir kembali dengan ketakutan betapa kasarnya mereka bereaksi terhadap insiden dengan ikan naga dan biji teratai. Yang lain telah mengajukan permintaan resmi agar dia dieksekusi. Jika dia tetap menjadi dewa, itu akan menjadi satu hal. Tapi dia sekarang seorang celestial, sebuah fakta yang menyebabkan kepahitan mencengkeram hati para pejabat. Sekarang, tidak ada dari mereka yang menginginkannya di Saint Emperor City. Untuk satu hal, berdasarkan peristiwa masa lalu, mereka hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dulu ketika dia seorang dewa, dia hampir menghancurkan fondasi kota Saint Emperor. Melihat ke depan, itu berarti bahwa kota ini dalam bahaya besar. Kita harus mengeluarkannya dari sini. Telah dijelaskan bahwa Kapten Pembebasan bersyarat Liu benar. Dia adalah bencana berjalan. Dia baru berada di Saint Emperor City selama sekitar 1 tahun, dan selama waktu itu lebih dari setengah ikan naga surgawi lenyap, 70% biji teratai menghilang, dan akar teratai mengalami pukulan serius. Kaisar yang mulia mungkin bisa menghadapi bencana seperti itu, tetapi kita tidak bisa. Saya benar-benar yakin bahwa jika semuanya terus berjalan seperti yang mereka miliki, kemampuan orang ini untuk menyebabkan bencana, didukung oleh basis budidaya surgawi, akan membuat kita benar-benar tidak berdaya. Lebih buruk lagi, dia adalah seorang ahli dalam kebobolan jalan keluar dari masalah. Kami dalam masalah serius. Saya benar-benar yakin bahwa jika semuanya terus berjalan seperti yang mereka miliki, kemampuan orang ini untuk menyebabkan bencana, didukung oleh basis budidaya surgawi, akan membuat kita benar-benar tidak berdaya. Lebih buruk lagi, dia adalah seorang ahli dalam kebobolan jalan keluar dari masalah. Kami dalam masalah serius. Sebenarnya setiap orang memikirkan hal yang sama, dan banyak orang mulai membuat petisi Saint Emperor. Yang mulia, Duke Heavenspan menjadi seorang celestial adalah kesempatan besar bagi dinasti Saint Emperor. Saya ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan. Berdasarkan status Duke Heavenspan dan layanan berjasa, tidak pantas baginya untuk ditahan di Saint Emperor City. Dia harus dikirim untuk mengambil komando domain abadi kedua. Yang mulia, domain abadi kedua terus-menerus berselisih dengan dinasti Kaisar Vile. Celestial Zhao Yuanhan telah ditempatkan di sana selama bertahun-tahun sekarang, bekerja sangat keras dan melakukan layanan besar bagi dinasti Saint Emperor. Waktunya telah tiba baginya untuk pensiun. Itu benar, Yang Mulia.
Saya juga ingin mengajukan permintaan resmi ke pengadilan agar Duke Heavenspan dikirim pergi. Kita seharusnya benar-benar tidak mengecewakannya. Bagaimanapun, ia menculik Celestial untuk diberikan sebagai penghormatan darah. Layanan berjasa seperti itu layak mendapatkan hadiah yang sangat besar. Permintaan resmi mulai menumpuk di depan Saint Emperor. Banyak orang bahkan mengajukan petisi untuk audiensi pribadi di mana mereka menawarkan segala macam argumen persuasif. Pada akhirnya, pesannya sama, tidak ada yang ingin Bai Xiaochun tinggal di Saint Emperor City. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun bahkan telah menjadi sakit kepala bagi Saint Emperor, yang juga menyadari bahwa itu adalah kesalahan besar untuk menahannya di kota. Dia tidak pernah bisa membayangkan betapa siksaan itu akan terjadi. Dia tidak hanya secara cerdik memastikan bahwa tidak pernah ada bukti bagus yang dapat digunakan untuk melawannya, dia juga berhasil membuat dirinya lebih penting. Kaisar Suci tidak bisa membantu tetapi menyesali hilangnya ikan naga surgawi, dan bagaimana hal itu akan bertahun-tahun sebelum biji teratai dapat dipanen kembali. Dan kemudian ada daun teratai yang menguning dan bunga layu. Kaisar Suci benar-benar yakin bahwa jika Bai Xiaochun tetap di belakang, dia akan menjadi akhir dari mereka semua. Dia juga bersimpati dengan semua pembudidaya lainnya di kota, dan bisa membayangkan betapa takutnya mereka tentang apa yang akan terjadi ketika Bai Xiaochun muncul dari meditasi terpencil. Dia juga bersimpati dengan semua pembudidaya lainnya di kota, dan bisa membayangkan betapa takutnya mereka tentang apa yang akan terjadi ketika Bai Xiaochun muncul dari meditasi terpencil. Sialan Bai Xiaochun. Semakin Saint Emperor memikirkan situasi, semakin marah, dan semakin khawatir tentang masa depannya. Akhirnya dia menghela nafas, sadar bahwa jika kamu menunggang harimau, sulit untuk turun. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, itu akan memiliki konsekuensi negatif. Dan itu bahkan tanpa berpikir tentang apa yang akan dilakukan oleh dinasti kaisar jahat untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Sialan Bai Xiaochun ini, bagaimana dia bisa menjadi siksaan seperti itu? Jika saya tahu hal-hal akan berakhir seperti ini, saya tidak akan pernah menerima upeti darahnya. Sambil mendesah, dia baru saja akan membuat keputusan ketika dia menyadari bahwa jika dia menyingkirkan Bai Xiaochun dengan cara yang diminta semua orang maka domain abadi kedua akan berada dalam bahaya besar. Di masa lalu, dia tidak akan pernah sampai pada kesimpulan ini. Tetapi peristiwa tahun lalu, dan pengalaman pribadinya dengan siksaan Bai Xiaochun, menyebabkan ketakutan untuk mencengkeram hati Santo Kaisar. Sayangnya, sekarang Bai Xiaochun adalah seorang bidadari, dia tidak bisa ditugaskan di prefektur. Itu hanya bisa menjadi domain abadi. Bahkan ketika Saint Emperor bergulat dengan masalah ini, dan para pejabat pengadilan terus mengajukan permintaan, Bai Xiaochun duduk bersila di tanahnya yang diberkati, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya. Akhirnya, matanya terbuka, sebagian kosong, sebagian hidup dengan pencerahan. Ingatanku tentang alam Heavenspan, sejak aku dilahirkan sampai semuanya berakhir. Semua hal sebelumnya, Dausit perlu menumbuhkan akar, dan akhirnya mekar ke Dao Will. Kumpulkan semuanya, dan kamu sudah. Will. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.